Silakan duduk Farizal. Apa kabar Farizal hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Tapi Bu Rizka lihat Farizal nampaknya kurang baik. Nampaknya Farizal menyimpan suatu beban. Apa ada yang Farizal simpan seperti itu? Ya, Bu, ada masalah sama tugas, Bu. Ada masalah sama tugas seperti itu ya? Ya. Harusnya kan hari ini Farizal belajar daring di rumah kan? Iya. Tapi kenapa kok hari ini Farizal harus datang ke sekolah? Ya, karena banyak tunggakan tugas. Karena banyak tunggakan tugas. Hari Senin kemarin kan sudah penerimaan rapot PTS. Farizal sudah menerima rapot PTS? Masih belum. Masih belum. Kenapa Farizal belum menerima rapot PTS? Ya, karena ada masalah tunggakan tugas itu. Karena ada masalah tunggakan tugas, lagi-lagi seperti itu ya. Oke, hari ini Farizal datang ke Bu Rizka supaya nantinya Farizal bisa mengatasi permasalahan Farizal ini yang sering menunda-nunda tugas ya, seperti yang sudah disampaikan oleh wali kelas Farizal bahwasanya Bu Wahyu menyampaikan ke Bu Rizka bahwasanya Farizal ini membutuhkan bimbingan atau konseling dengan Bu Rizka, seperti itu ya. Nanti di sini Farizal ceritakan semua apapun yang Farizal rasakan, kemudian kenapa Farizal sampai menunda-nunda tugas seperti itu. Farizal harus sampaikan dengan jujur, dengan terbuka. Ya. Paham Farizal? Paham. Oke, bisa kita mulai ya proses konseling hari ini. Ya, bisa. Oke, Farizal harus terbuka, harus jujur apa adanya supaya nantinya dalam proses konseling ini kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan Farizal kedepannya sudah tidak lagi menunda-nunda tugas seperti itu. Nah, kalau Bu Rizka boleh tahu nih, kenapa kok Farizal sering banget menunda-nunda tugas? Apa yang menyebabkan Farizal itu sering menunda-nunda tugas? Ya, karena saya sudah terbiasa sama malas-malasan itu. Karena terbiasa males-malesan. Nah, pada saat kamu males-malesan berarti Farizal tidak mengikuti kegiatan pembelajaran daring sehari-hari. Iya. Kemudian apa yang Farizal lakukan pada saat teman-teman yang lain daring di rumah? Kemudian di rumah Farizal melakukan kegiatan apa? Ya, kadang saya tidur-tiduran, kadang saya main. Tidur-tiduran, kemudian main. Ya. Nah, kira-kira dua hal ini kalau Farizal lakukan terus-menerus, apa dampaknya buat Farizal? Buruk. Buruknya seperti apa? Ya. Sampai besar terbiasa malas-malasan. Sampai besar terbiasa malas-malasan dan akhirnya Farizal, teman-teman yang lain sedang pembelajaran, sekarang ini Farizal harus ke sekolah menyelesaikan tugas, seperti itu ya. Iya. Nah, tugas-tugas yang sekarang ini dikerjakan oleh Farizal itu sudah menumpuk dari kapan? Dari awal saya ikut daring. Dari awal kamu ikut daring, jadi selama berapa bulan itu? Kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan Farizal sama sekali tidak menyelesaikan tugas. Ya. Tapi pada saat pembelajaran daring Farizal tetap mengikuti. Iya. Ikut enggak seperti itu. Iya. Nah, hal itu kan Bu Rizka kira kurang baik ya. Apalagi Farizal sebagai statusnya sebagai pelajar harusnya aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring, ya kan? Oke, Farizal gini, Bu Rizka pengen tahu kalau misalkan Farizal selama 3 bulan tidak mengerjakan tugas sama sekali, kemudian kegiatan apa yang Farizal lakukan selama 3 bulan tersebut di rumah? Saya sering bermain game online. Oh, bermain game online. Game online-nya apa kalau boleh tahu, Rizka? Ya, kadang Mobile Legends, kadang PUBG Mobile. Itu yang lagi hits di anak-anak ya. Ya. Apakah kegiatan Mobile Legends atau PUBG yang kamu mainkan itu sangat menyita waktu kamu sehingga tidak ada kesempatan bagi kamu untuk mengerjakan tugas atau menyelesaikan tugas-tugasmu? Ya, sangat menyita waktu sekali. Sangat menyita waktu sekali ya kegiatan bermain game itu. Kira-kira Farizal ingin nggak terlepas dari kecanduan bermain game online sehingga tugas-tugas Farizal terselesaikan dengan baik? Ya, Bu, ingin.
kamu ingin sekali untuk terlepas ya dari kecanduan game online. Jadi permasalahan Farizal ini sebenarnya terletak pada kecanduan game online itu, dan akhirnya menyebabkan Farizal mengabaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, seperti itu ya. Jadi di sini nanti Bu Rizka akan memberikan solusi untuk Farizal supaya Farizal bisa lebih produktif lagi dalam bermain game dan juga menyelesaikan tugas. Itu semua kan Mobile Legends itu juga e-sport kan sebenarnya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, memanfaatkan waktu dengan baik, saya kira Farizal juga bisa berprestasi mungkin di bidang e-sport nantinya. Tapi juga Farizal tidak mengesampingkan kegiatan pembelajaran di sekolah seperti itu. Nah, di sini nanti Farizal harus menuliskan apa saja yang Farizal inginkan dari kegiatan konseling ini. Ya, nanti ada pertemuan kedua. Bu Rizka ingin tahu kemajuan Farizal setelah mengikuti kegiatan konseling pertama di hari ini. Oke, Bu Rizka nanti ingin Farizal menuliskan apa saja keinginan Farizal dalam kegiatan konseling ini. Ya kan, tadi Farizal sudah mengatakan bahwasannya Farizal ingin mengurangi kecanduan Farizal bermain game online. Nah, Bu Rizka pengen tahu, biasanya Farizal ini kalau menghabiskan waktu bermain game online itu kisaran berapa jam? Ya, kurang lebih 3-4 jam. 3-4 jam. Itu terasa lama apa enggak bagi Farizal? Terasa lama. Terasa lama. Itu menghabiskan pulsa? Ya. Seandainya misalkan pulsa yang kamu pakai bermain game online sama kegiatan pembelajaran daring itu kan harusnya seimbang seperti itu ya. Jadi nanti pada saat guru menyuruh kamu untuk mengikuti kegiatan daring, alasanmu pasti kehabisan pulsa. Nah, padahal kehabisan pulsa itu karena kamu bermain game online ya kan, bukan karena mengikuti pembelajaran daring sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Nah, coba sekarang Farizal tulis keinginannya Farizal apa saja dalam kegiatan konseling kali ini. Yang pertama tadi adalah mengurangi kecanduan game online. Coba Farizal tuliskan. Mengurangi kecanduan game online. Oke, bagus sekali. Jadi ini harus Farizal tekankan dalam diri Farizal bahwasanya saya mulai hari ini ingin mengurangi kebiasaan saya atau kecanduan saya terhadap game online. Ditulis lagi, biasanya berapa jam Farizal menghabiskan waktu untuk bermain game online? 3-4 jam. Nah, sekarang tulis di sini dalam sesi konseling ini, setelah sesi konseling ini Farizal ingin mengurangi kecanduan game online ini. Kira-kira Farizal jatah dalam sehari itu berapa jam main game online-nya? Ya, mungkin 1,5 jam itu sudah lama, Bu. Oke, 1,5 jam. Jadi Farizal tetap bisa bermain game online ya, tetap bisa mengembangkan hobinya Farizal di bidang e-sport ini. Jadi Farizal tulis nantinya saya ingin atau menjatah waktu saya dalam satu hari itu hanya 1,5 jam seperti itu, ya kan? Di bawahnya bisa 1,5 jam. Farizal yakin ya untuk melakukan hal ini. Jadi harus benar-benar Farizal tekankan dalam diri Farizal bahwasanya saya satu hari ini saya hanya diberikan kesempatan waktu untuk bermain game online 1,5 jam. Selebihnya saya manfaatkan untuk mengerjakan tugas dan tidak menunda-nunda tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Bisa? Nah, nantinya kalau Farizal beri waktu, misalkan
percobaan dalam 1 minggu ini Farizal kalau bisa menyelesaikan challenge ini bukan challenge ya, tantangan buat Farizal mengurangi aktivitas game online. Jadi kalau dalam 1 minggu ini ternyata Farizal, wah saya sudah bisa mengurangi jatah bermain game online saya sudah tidak lagi menghabiskan waktu saya untuk bermain game online yang biasanya 3-4 jam, saya sudah bisa mengurangi 1,5 jam. Penghargaan apa yang akan diberikan oleh diri Farizal untuk challenge ini? Apa? Tulis di sini. Penghargaan yang akan diberikan oleh Farizal sendiri. Jadi Farizal sendiri yang menghargai diri Farizal. Misalkan, oh ya nanti saya mau beli pizza, misalkan, oh nanti saya mau minta ibu uang saku yang tambahan seperti itu. Jadi Farizal sendiri nanti kan juga dikomunikasikan dengan ibu Farizal seperti itu. Nah, penghargaan apa? Atau saya mau jalan-jalan seperti itu. Apa yang Farizal inginkan? Misalkan dalam 1 minggu Farizal sudah bisa mengurangi aktivitas bermain game online. Apa? Oh ya, Farizal ingin jalan-jalan. Kalau boleh tahu mau jalan-jalan atau refreshing kemana? Di itu kota istimewa Jogja. Oh, pengen langsung ke Jogja. Jadi 1 minggu, 1 minggu bisa mengurangi jatah game online. Kamu minta orang tua jalan-jalan ke Jogja, seperti itu. Oke, kalau bisa ya jangan langsung minta ke Jogja, tapi nggak apa-apa deh, nanti dikomunikasikan dengan ibu ya. Gitu. Nah, misalkan ini sudah ditulis, kalau misalkan sudah bisa mengurangi, saya akan minta ibu rekreasi jalan-jalan atau refreshing. Kalau nggak ke Jogja, kemana yang deket-deket dulu lah ya. Oke. Misalkan dalam 1 minggu tadi ternyata Farizal gagal dalam challenge ini. Ternyata di hari ketiga, hari keempat, hari kelima, Farizal nggak bisa mengontrol diri Farizal untuk bermain game online. Ada tantangan dari teman, ayo battle seperti itu. Nah, akhirnya Farizal kumat lagi untuk bermain game online seperti itu. Nah, hukuman apa atau konsekuensi apa yang akan diberikan pada diri Farizal kalau seandainya Farizal mengulangi lagi kebiasaan Farizal yang kecanduan game online sampai berjam-jam? Tulis di bawahnya konsekuensi yang akan saya dapatkan kalau misalkan saya tidak bisa menyelesaikan challenge ini. Apa konsekuensi yang akan Farizal? Itu handphone saya disita, Bu. Oke, disita sama siapa? Bu Rizka? Orang tua. Oh, sama orang tua. Oke, berarti HP disita oleh orang tua. Ini harus dikomunikasikan ya dengan orang tua. Nanti Bu Rizka juga akan komunikasi dengan orang tua tentang apa yang sudah ditulis oleh Farizal. Nah, oke, tadi sudah penguatannya, rewardnya sudah, kemudian konsekuensinya sudah. Nah, sekarang penguatan. Jadi kalau misalkan Farizal 1 minggu full sudah bisa menyelesaikan challenge ini, Farizal sudah bisa mengurangi kecanduan bermain game online. Untuk minggu berikutnya Farizal juga harus bisa. Nah, penguatan seperti apa yang Farizal butuhkan supaya Farizal di minggu berikutnya itu tetap bisa melaksanakan ini tadi, kontrol terhadap game online ini tadi. Penguatan itu dukungan dari orang tua atau dukungan dari bapak ibu guru, bapak ibu wali kelas, seperti itu. Saya butuh dukungan dari orang tua dan guru. Jadi kalau penguatannya kamu membutuhkan dukungan dari orang tua dan juga guru. Nah, apakah selama ini orang tua kurang mendukung kamu untuk mengurangi aktivitas di game online kamu? Ya mendukung orang tua, tapi tidak saya dengarkan. Oke, jadi mulai saat ini, setelah ini Farizal sangat butuh dukungan dari orang tua, kemudian dari bapak ibu guru, kemudian dari Bu Wahyu selaku wali kelas, dan juga Bu Rizka sebagai guru BK yang terus menerus memberikan
semangat atau motivasi kepada Fahrizal supaya Fahrizal di minggu-minggu berikutnya tetap bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi keinginan Fahrizal untuk mengurangi aktivitas di game online ini, ya kan? Oke. Jadi ini tadi sudah kamu rancang. Jadi 1 minggu ke depan kamu harus benar-benar melaksanakan apa yang sudah kamu tulis di buku ini tadi. Ya, kalau bisa kamu pajang di kamar nanti supaya kamu selalu ingat, oh iya ini tadi saya habis proses konseling, saya sudah berjanji sama diri saya sendiri yang disaksikan sama Bu Rizka bahwasanya saya harus mengurangi aktivitas saya di online. Nah, nanti coba kamu tuliskan, misalkan kalau saya terus-menerus seperti ini, kalau saya terus-menerus tidak bisa mengurangi aktivitas di game online saya menunda-nunda tugas, akibat apa yang akan Fahrizal dapatkan? Ya. Akibat yang didapatkan jika menunda-nunda tugas karena game online apa? Kira-kira seperti ini kan, harus datang ke sekolah saat teman-teman lain belajar di rumah, Fahrizal datang ke sekolah, tugas menumpuk, rapot tidak dapat, dan habis ini kan PAS semester pertama ini ya. Jadi Fahrizal nanti akan keteteran tugas-tugasnya. Itu dituliskan supaya Fahrizal tetap ingat nanti pada saat kertas ini atau buku ini dipajang di kamar. Kamu tulis tidak bisa belajar daring di rumah. Oke. Setelah tidak bisa belajar dari di rumah, apalagi akibat yang kamu dapatkan jika kamu terus-menerus melakukan hal ini? Ya, saya tidak bisa mendapatkan rapor dari sekolah. Ya, kamu tulis. Oke, selain itu ada lagi? Ya, tugas-tugas saya masih tambah menumpuk, Bu. Oke, tugas-tugas tambah menumpuk, keteteran ya istilahnya ya. Sampai tulis. Oke, jadi kertas ini nanti kamu rapikan lagi tulisannya yang bagus, atau kalau bisa diketik ya, supaya nanti terlihat jelas di kamar kamu saat kamu ingin terbujuk rayu untuk bermain game online bersama teman-teman, kamu ingat dengan reminder ini. Oh, ini saya sudah berjanji sama diri saya sudah berjanji sama Bu Rizka, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik, saya tidak akan kecanduan yang terlalu lama untuk bermain game online. Saat saya lagi mengerjakan tugas, ada panggilan dari teman saya coba tunda dulu. Setelah saya mengerjakan tugas, baru saya bisa bermain game online. Seperti itu, ya. Bisa dipahami ya, Fahrizal ya. Jadi setelah sesi konseling ini, apa yang Fahrizal dapatkan? Apa manfaat yang Fahrizal dapatkan dari kegiatan sesi konseling bersama Bu Rizka hari ini? Ya, saya jadi dapat pencerahan dari guru konseling saya. Dapat pencerahan, jadi kamu bisa berusaha untuk bagaimana caranya menghilangkan kecanduan kamu terhadap game online. Oke, untuk challenge ini kira-kira mau kamu lakukan mulai kapan? Ya, mulai dari nanti dan sekarang. Oke, mulai dari hari ini ya pokoknya ya. Jadi besok saya tunggu kabar baiknya Fahrizal. Minggu depan kita bisa ketemu lagi untuk melihat progres kamu ke depannya seperti apa. Bu Rizka harap Fahrizal bisa melewati challenge ini, atau kamu bisa melalui semuanya, kamu bisa mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk dari Bapak Ibu guru, pasti kamu bisa menyelesaikan, asalkan kamu ada niat untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Saya kira bermain game online itu boleh-boleh saja, tidak langsung kamu harus menghapus aplikasinya, tidak, tapi kamu kurangi aktivitas kamu, kurangi jamnya seperti yang sudah kamu bilang.
Saya kira nantinya hobi kamu dan kewajiban kamu sebagai pelajar itu tetap bisa terlaksana dengan baik asalkan kamu bisa mengaturnya atau memanagenya dengan baik. Ya, saya kira terima kasih sekali Farizal sudah hadir ke ruang BK ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat untuk Farizal ya kedepannya supaya menjadi lebih baik lagi, bisa berprestasi lagi walaupun di masa pandemi ini kamu harus tetap berprestasi. Siapa tahu nanti ada lomba e-sport ternyata Farizal bisa menang untuk kegiatan lomba tersebut. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa cukup. Oke, terima kasih Farizal. Sekarang hari ini Farizal harus menyelesaikan tugas lagi ya dari Bapak Ibu. Iya. Oke, terima kasih ya Farizal sudah datang hari ini. Oke, Farizal bisa kembali ke ruang guru untuk menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu. Semoga cepat selesai ya. Iya. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam.